Film ini bener-bener seru banget. Bayangin aja, gimana kalau orang yang paling kita cintai tiba-tiba berubah jadi zombie? Pertanyaannya, sang ayah masih bisa nggak ya menyelamatkan anaknya? Itu tadi sedikit teaser film ini. Sekarang, mari kita kenalan dulu dengan tokoh utama kita. Seorang ayah bernama Lee Jung. Dia sehari-hari kerja di kebun binatang. Kerjaannya unik banget. Kali ini, dia lagi bikin konten sambil menari bersama seekor harimau. Gayanya antusias banget. Kayak nggak ada beban. Bener-bener menikmati pekerjaannya. Sementara itu, di rumah, anak perempuannya bernama Soya dan dia juga suka banget menari. Saat Soya lagi asik latihan, tiba-tiba ayahnya datang mau mengagetkannya. Tapi Soya sudah pasang peringatan di depan kamar. Ada tulisan besar yang bunyinya melarang ayah masuk. Ayah sebenarnya berniat baik, cuma pengen ngajarin anaknya nari. Tapi Soya sama sekali nggak mau. Ada seekor kucing peliharaan Soya yang santai duduk nonton televisi. Awalnya, tayangan di TV masih normal. Sampai tiba-tiba siaran berubah drastis jadi berita mengerikan. Ternyata Korea sedang dilanda wabah virus zombie yang mematikan. Masalahnya, Lee Jung dan Soya sama sekali belum tahu soal kabar tersebut. Mereka lagi sibuk merayakan ulang tahun Soya. Neneknya bahkan sempat menelepon memberi ucapan selamat dari desa. Nenek yang tinggal jauh di pedesaan itu sepertinya juga belum tahu apa-apa tentang wabah virus zombie ini. Seperti anak-anak pada umumnya, Soya tentu menginginkan kado ulang tahun. Tapi saat ayahnya memberikan tiket ke kebun binatang, Soya langsung kecewa. Menurutnya itu membosankan. Dia lebih memilih sesuatu yang sederhana tapi menyenangkan, seperti makanan favoritnya, churros, ketimbang harus ke kebun binatang lagi. Soya malah teralihkan pandangannya keluar jendela. Di sana ada sepasang suami istri yang terlihat aneh. Awalnya disangka sedang berdansa. Tapi ternyata bukan berdansa, melainkan mereka sudah terinfeksi virus zombie. Seketika, suasana berubah jadi mencekam. Ayah dan anak itu buru-buru bersembunyi. Ketegangan makin terasa ketika zombie berhasil masuk, walau akhirnya tersangkut di pagar rumah. Dalam kondisi panik itu, mereka memutuskan pergi menuju rumah nenek untuk mencari perlindungan. Namun, jalanan ternyata sudah kacau. Para zombie mulai menyebar di mana-mana. Dan handphone pun sudah tidak bisa digunakan lagi. Di tengah kepanikan, ada momen kocak yang bikin lega. Sang ayah berinisiatif untuk pura-pura jadi zombie, persis seperti di film-film, biar bisa lolos. Tapi, ternyata justru Soya yang duluan kepikiran ide itu. Dia lebih dulu bergaya zombie, lengkap dengan gerakan aneh. Tingkah mereka benar-benar bikin suasana tegang bercampur lucu. Sayangnya, usaha itu tidak bertahan lama. Meski sudah menggunakan bahasa isyarat untuk bergerak menjauh, akhirnya mereka tetap ketahuan. Situasi makin genting, apalagi ketika Soya sempat terjatuh. Untungnya, nenek mereka kebetulan tidak punya gigi alias ompong, jadi masih sempat ada momen konyol di tengah bahaya. Tapi masalah belum selesai, karena mobil keluarga masih berada cukup jauh. Lee Jung terpaksa harus berlari mengambil mobil sendirian, agar Soya tidak ikut dalam bahaya. Untungnya mereka akhirnya berhasil selamat. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ternyata, Soya tergigit zombie kecil saat ayahnya mengambil mobil. Perlahan tapi pasti, tanda-tanda infeksi mulai terlihat. Sang ayah kaget sekaligus hancur melihat kenyataan itu. Cerita beralih ke nenek Soya. Dia baru saja pulang ke rumah. Kaget karena kemarin baru video call. Malam ini anak dan cucunya sudah sampai di sana. Nenek begitu semangat ingin bertemu cucunya. Namun, ketika melihat kondisi sebenarnya, hatinya langsung sedih. Di televisi, pemerintah sudah mengeluarkan imbauan keras agar masyarakat menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi zombie. Keesokan paginya, Lee Jung berusaha membawa Soya ke rumah sakit. Tapi sesampainya di sana, pemandangan yang ia lihat justru sama persis dengan keadaannya sendiri. Ada anak lain yang juga terinfeksi, dijaga ketat oleh ibunya. Tiba-tiba, para militer datang, tanpa kompromi,
dan mengambil tindakan kejam. Melihat itu, Li Jung langsung ketakutan dan buru-buru membawa Soya pulang lagi. Di rumah, nenek sempat curhat kepada temannya bahwa cucunya sudah jadi zombie. Untung saja temannya sudah agak tuli, jadi tidak terlalu paham dengan curhatan itu. Saat itu juga, Li Jung bicara serius dengan ibunya. Dia tahu betul, kalau pemerintah tahu ada yang tergigit zombie, maka orang itu akan langsung dieksekusi. Li Jung sempat berpikir lebih baik dirinya sendiri yang mengakhiri hidup Soya daripada melihat orang lain melakukannya. Tapi pada akhirnya, dia tidak tega. Neneknya pun punya pikiran yang sama. Sampai akhirnya, mereka berebut sekop, bingung harus mengambil keputusan. Saat mereka sibuk, Soya tiba-tiba sudah tidak ada di tempat. Mereka panik mencari kemana-mana. Untungnya, sang ayah tahu betul kebiasaan anaknya. Kalau ke rumah nenek, biasanya Soya suka pergi ke satu tempat favorit. Dan benar saja, dia ada di sana. Melihat Soya yang masih mengingat tempat itu, Li Jung jadi punya harapan. Menurutnya, kalau Soya masih bisa mengingat hal-hal tertentu, berarti otaknya belum sepenuhnya hilang. Dia masih punya ingatan sebagai manusia. Untuk membuktikannya, Li Jung memutar musik, berharap Soya bisa mengingat tarian yang biasa mereka lakukan bersama. Malam harinya, Li Jung sibuk mencari informasi. Dia menemukan konten yang mengatakan kalau ingatan seorang zombie bisa dipulihkan, maka virus di dalam tubuhnya akan melemah. Ini jadi harapan baru baginya. Tiba-tiba datanglah seseorang. Ternyata itu adalah teman masa kecil Li Jung yang bernama Jungdo. Dia tahu Li Jung datang ke rumah ibunya, makanya buru-buru menyusul. Jungdo penasaran ingin melihat anak Li Jung. Tentu saja Li Jung dan ibunya langsung panik, berusaha melarang. Tapi Jungdo keras kepala, tetap ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Akhirnya dia benar-benar melihat Soya. Setelah itu dia pura-pura menerima telepon dan pergi keluar. Ternyata maksudnya untuk menelpon aparat. Untungnya Li Jung cepat menyusul. Dia berusaha meyakinkan temannya, menjelaskan kalau anaknya memang zombie, tapi tidak berbahaya, tidak pernah menggigit manusia. Li Jung bahkan membalikkan situasi, menekankan kalau Jungdo punya anak dan anaknya itu terinfeksi, apakah dia tega melaporkannya teraparat? Tentu saja tidak. Li Jung terus memohon, sampai akhirnya ikut Jungdo ke tempat kerjanya untuk memastikan rahasia ini tetap terjaga. Dia bahkan menunjukkan video bahwa anaknya tidak menggigit dirinya maupun ibunya. Nenek tetap merawat Soya dengan penuh kasih sayang. Meski sudah jadi zombie, dia tetap memandikan cucunya, membersihkan tubuhnya yang belepotan setelah memakan usus, lalu menidurkannya. Keesokan paginya, Jungdo masih kepo. Dia bahkan sampai begadang di mobil, tidak pulang-pulang. Dia sebenarnya punya kabar penting. Katanya, ada saudaranya yang bekerja di bidang farmasi dan mereka sedang meneliti penawar virus zombie. Mendengar itu, Li Jung sempat lega. Saat itu juga, mereka memutuskan untuk melatih Soya agar tidak menggigit orang. Agar aman, mereka membawanya ke sebuah pulau terpencil, supaya tidak ketahuan orang lain. Tapi tiba-tiba ada aja kejadian aneh. Di rumah, kelihatan ada kemajuan. Tapi bukannya makin jinak, Soya malah hampir gigit ayahnya sendiri. Ternyata dia justru takut sama neneknya. Ada-ada aja tingkah kaku zombie satu ini. Meski begitu, tiap hari tanpa capek, ayahnya terus sabar ngelatih Soya. Hari berganti, musim berlalu. Usaha nggak pernah bohong. Akhirnya, Soya bisa ngendaliin dirinya. Sekarang, giliran sang ayah ngajarin dia ngomong. Tapi neneknya ngingetin, jangan buru-buru, sabar dulu. Malah si kucing yang reseh ngajak Soya. Neneknya sampai nyari tutorial dandan biar muka Soya nggak pucet. Ayahnya pun gercep beliin make up. Di toko, tanpa sengaja, Li Jung ketemu sama seorang wanita yang udah lama dia kenal. Namanya Leona. Kaget, Li Jung buru-buru sembunyi, tapi tetap ketahuan. Akhirnya mereka pulang bareng. Di mobil mereka ngobrol panjang, sampai keingat masa sekolah dulu. Ternyata Leona sekarang jadi guru di desa sekitar. Leona kaget pas tahu Li Jung udah punya anak. Dia nanya umur Soya, ternyata sekarang udah 15 tahun. Leona sempat mau mampir ke rumah, tapi Li Jung buru-buru minta diturunin di jalan, biar nggak tahu tempat tinggalnya.
Beberapa hari kemudian, saat Lee Jung nongkrong bareng Jungdo, Leona tiba-tiba ikut nyimbreng juga. Ngobrolin banyak hal, sampai-sampai hampir aja Jungdo keceplosan soal Soya. Untung bisa dialihin. Di saat yang sama, berita wabah zombie makin rame. Leona langsung marah besar karena dia benci banget sama zombie. Alasannya, dulu tunangannya jadi korban gigitan zombie. Dari situ Lee Jung makin was-was. Dia takut kalau Leona sampai tahu soal Soya. Sementara itu, nenek nyuruh Lee Jung buat ngambil baju Soya yang ketinggalan. Pas di jalan, dia ngeliat orang lagi demo tentang wabah zombie. Sampai rumah, Lee Jung nemuin kotak milik Soya. Disitulah dia ngerasa kayak berhalusinasi, ngeliat Soya masih normal, belum jadi zombie. Dalam bayangan itu, Soya minta maaf dan bilang makasih udah dibesarin. Dia juga minta tolong dijagain sedikit lebih lama lagi. Dengan mata berkaca-kaca, Lee Jung mengiyakan. Bahkan Soya minta diajarin nari. 맞아. 그다음에 하나, Begitu Soya menghilang dari pandangan, Lee Jung langsung pecah nangis sejadi-jadinya. Dia keingat momen waktu Soya nonton TV dan janji dalam hati, Lee Jung sampai datang ke Jungdo minta diajak pergi bareng. Toh sekarang Soya udah nggak gigit manusia lagi, artinya aman kalau diajak ke keramaian. Tapi pas pulang ke rumah, Lee Jung kaget setengah mati. Leona ternyata lagi ada di situ. Untung Soya buru-buru ditahan, jadi nggak ketahuan. Akhirnya dengan berat hati, Lee Jung ngusir Leona dan bilang jangan pernah datang lagi. 야, 이정환. 미안한데 Leona pun pulang dengan hati terluka. Besok paginya, nenek mulai merias Soya biar bisa kelihatan normal. Mereka siap pergi bareng Lee Jung, ditemenin Jungdo yang kocak banget pakai kostum Thor. 뭐지? 레퍼런스로 한번 해봤샤. 근데 저 Tiba-tiba, ada pengumuman dari desa kalau semua warga harus kumpul di balai desa. Di sana diumumin kalau desa mereka dapat penghargaan desa tanpa kejahatan, sekaligus sertifikat bebas virus zombie. Kepala desa sempat nanya, kenapa cucunya nggak sekolah? Nenek buru-buru jawab, katanya cucunya sakit. Tapi gosip udah keburu nyebar, apalagi ada orang bilang Soya sebenarnya zombie. Nenek tetap ngotot bilang cuman sakit biasa, bahkan nyeletuk sakit kutu air. Leona di situ makin curiga. Tapi semua orang lagi pada seneng, termasuk Lee Jung, Soya, dan Jungdo. Mereka berusaha melupakan semua kejadian kemarin. Sampai akhirnya Jungdo baca artikel tentang penemuan obat zombie. Tapi tepat di saat itu, Soya tiba-tiba hilang. Ternyata dia jalan ke arah penjual churros, makanan favoritnya. Bahkan untuk pertama kalinya, Soya bisa ngomong jelas, meski cuma nyebut nama makanan kesukaannya itu doang. 동배야 들었어? Sementara itu di rumah, Leona nekat nyari Soya. Dia nemuin foto Soya dalam wujud zombie. Nenek nggak bisa ngelak lagi. Leona makin ngotot, bahkan sampai nelpon pihak berwajib. Nenek akhirnya buka suara juga, bilang kalau Lee Jung itu pamannya Soya. Ibu Soya udah meninggal dan ayah kandungnya tega ninggalin anaknya demi uang. Sejak saat itu, Lee Jung yang ngerawat Soya dari kecil. Ketika Soya pulang, Leona langsung nyerang. Tapi pas Soya hampir balas, ayahnya langsung nenangin. Lee Jung coba jelasin kalau Soya udah jinak, nggak gigit manusia lagi. Leona tetap ngegas. Kalau benar begitu, buktiin. Masukin dia ke sekolah tempat aku ngajar. Nenek akhirnya angkat suara juga. Kalau Soya nggak disekolahkan, kepala desa bakal bawa orang dinas pendidikan. Dan itu pasti jadi masalah besar. Di pagi hari, Soya bersiap berangkat sekolah. Di sekolah ternyata sang ayah ikut nungguin, takut ada hal yang tidak diinginkan. Dan bener aja, 왜? untung ada sang ayah.
Pas pelajaran olahraga, Soya kena bola basket. Langsung aja sang ayah bawa dia ke Jungdo. 수아야. 걱정 마라, 수아야. 응? 이? 오케이. 아니야. 조카 다시 하자, 수아야. 응? Aduh, Jungdo, ada-ada aja. Ternyata Bu Leona juga ikut menjenguk. Dia minta maaf atas kelalaiannya. Malam harinya, sebagai penebusan, Leona ngajak Lee Jung minum. Saat itulah Lee Jung sadar betapa besar usahanya mempertahankan Soya. Dia tahu Soya gak akan sembuh, tapi sebagai orang tua, selama nafas masih ada, dia bakal bertahan sampai akhir. Di rumah, Nenek dan Soya lagi main kartu. Tiba-tiba ada tamu. Nenek keluar dan ternyata itu ayah kandung Soya. Dia datang untuk ambil paksa Soya karena udah tahu Soya kena virus zombie. Dia nunjukin kalau Soya udah viral di media sosial. Dan kalau ada yang nemuin zombie terus nyerahin ke pihak berwajib, bakal dapat imbalan besar. Lee Jung dapat telepon dari neneknya kalau Soya dibawa sama ayah kandungnya. Lee Jung buru-buru ngejar. Hampir aja dia ditabrak. 수아는 나랑 행복하게 잘 살았어. Setelah terpojok, ayah Soya nawarin kesepakatan. Hadiahnya dibagi 2. Tapi jelas, Lee Jung gak mau. Ibunya gak bisa tidur, nunggu anak dan cucunya pulang. Lee Jung balik dengan luka parah. Soya buru-buru dibawa masuk sama neneknya. Besok paginya, Lee Jung cerita ke Jungdo. Untuk pertama kalinya, Soya menggigit orang. Karena itu Lee Jung berencana ninggalin kampung halamannya. Di rumah, nenek udah beresin barang-barang. Ibunya juga mau ikut, tapi Lee Jung gak ngizinin. Paginya, Lee Jung nitip surat buat Leona lewat ibunya. Sang ibu buru-buru berangkat buat nyerahin surat itu. Kebetulan ketemu Leona di jalan. Tapi sebelum sempat ngasihin, mereka ngelihat pasukan militer bergerak ke arah rumah. Ibu Lee Jung panik, nelpon anaknya tapi gak diangkat. Dia ingat surat itu dan akhirnya baca isinya. Ternyata surat itu buat mereka, Ibu, Leona, dan Jungdo. Isinya, kalau surat ini udah dibaca berarti Lee Jung udah pergi dan jangan lagi khawatirin dia. Dan bener aja, di rumah mereka udah pergi, tapi ibunya tahu tujuan mereka. Di sisi lain, Lee Jung udah bersiap untuk kabur, tapi ternyata udah dikepung militer. Lee Jung pasrah. Dia minta maaf karena nutupin kalau Soya kena virus zombie. Dia coba bikin kesepakatan biar Soya gak disakitin. Tapi militer gak pernah bikin kesepakatan sama penjahat. 수아야 미안해. 수아야 아빠 말 잘 들어. 나를 물어 수아야. 그래야 우리가 영원히 같이 있어. Akhirnya, Lee Jung nekat nyuruh anaknya gigit dirinya. 자, 떨어주세요. Saat ayahnya tergeletak tak berdaya, di saat itu juga Soya bisa berbicara. Beberapa bulan kemudian, Soya sembuh total dan nyari ayahnya. Tapi sang ayah masih dirawat. Kesembuhan Soya ternyata berkat darah ayahnya. Karena setiap latihan, Lee Jung sering kena gigitan kecil sampai tubuhnya kebal. Dari situlah antibodi terbentuk dan para dokter bisa nyembuhin Soya pakai antibodi dari Lee Jung. Itulah guys, film My Daughter is a Zombie 2025. Makasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian suka film ini. Sampai ketemu lagi di film-film berikutnya.